warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Jati Channel. Kali ini kita akan kembali ke bahasan bukan YouTube, bukan Amazon atau yang lainnya, tapi kita akan kembali bahas mengenai pendataan non ASN ya di khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dan pada hari ini khususnya pada tanggal 4 Oktober 2022 dari Badan Kepegawaian Negara khususnya Provinsi Jawa Tengah itu sudah melakukan launching pengumuman untuk uji publik dan hasil pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini sepertinya yang sudah beberapa waktu yang lalu ditunggu-tunggu, karena memang di beberapa daerah yang lain sudah terlebih dahulu melakukan pengumuman atau memberikan pengumuman terkait dengan uji publik hasil pendataan non ASN di Indonesia pada tahun 2022 ini. Jadi teman-teman khususnya di Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah bisa mulai mengakses dan mengetahui apakah nama-nama teman-teman yang kemarin ikut dalam proses pendataan di non ASN sudah tercantum pada pengumuman uji publik tersebut. Jadi sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pendataan kegiatan pendataan tenaga non ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2022. Kemudian didapat rekapitulasi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pendataan tersebut pada tahun 2002 ini. Yang masuk dalam proses pendataan tersebut adalah yang pertama, jumlah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 itu 1.293 orang. Kemudian jumlah pegawai non ASN itu 20.463 orang. Jadi jumlah keseluruhan tenaga non ASN adalah 21.756 orang untuk Provinsi Jawa Tengah. Daftar lengkap dari nama-nama non ASN yang masuk dalam pendataan itu bisa dilihat atau teman-teman bisa download di link deskripsi video ini. Teman-teman bisa download dan cek apakah teman-teman yang kemarin sudah ikut pendataan apakah namanya sudah masuk atau belum. Kemudian yang perlu ditekankan juga berdasarkan dari pengumuman nomor 800/1327 tentang uji publik dan hasil pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu bahwa pendataan non ASN ini untuk mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi bukan untuk mengangkat non ASN menjadi ASN tanpa seleksi atau tanpa tes ya. Jadi pasti nanti prosedurnya akan dibuat kalau kemudian wacananya adalah ada pengangkatan menjadi ASN, pasti ada proses seleksi atau tes. Jadi uji publik ini fungsinya yaitu untuk apabila memang ada nama-nama dari tenaga non ASN yang memenuhi kategori pendataan atau memenuhi syarat pendataan kemudian belum masuk ke dalam daftar yang sudah dirilis dalam uji publik ini, maka diharapkan teman-teman tersebut melaporkan kepada bagian kepegawaian instansi masing-masing ya. Jadi uji publik itu salah satu fungsinya adalah itu untuk mengetahui apabila ada nama-nama yang belum terdaftar tetapi memenuhi syarat, silakan untuk melaporkan hal tersebut kepada bagian bagian kepegawaian instansi masing-masing. Ya, jadi itu cukup penting ya. Jadi teman-teman harus mengecek namanya apakah sudah masuk dalam pendataan tersebut. Kalau belum masuk, maka silakan melaporkan kepada bagian kepegawaian instansi masing-masing ya. Jadi ini merupakan informasi penting pada hari ini. Teman-teman bisa download pengumumannya pada deskripsi video ini.
dan teman-teman bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum ya. Karena ini merupakan salah satu dari tahapan, yaitu tahap masih dalam tahap prafinalisasi ya. Kalau teman-teman lihat di web pendataan non-ASN, maka yang muncul di halaman berandanya adalah tahap prafinalisasi. Jadi sebelum nanti benar-benar difinalisasi atau dikunci oleh BKN, maka teman-teman harus mengecek betul-betul, pastikan teman-teman yang sudah melakukan pendataan kemarin namanya terdaftar dalam pengumuman tersebut. Dan kalau ada yang belum terdaftar sedangkan teman-teman memenuhi syarat untuk pendataan tersebut, silahkan laporkan kepada bagian kepegawaian instansi masing-masing. Oke, itu saja. Sekali lagi, untuk download file uji publiknya, untuk mengecek nama-nama teman-teman, silahkan download di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.